Shalom. Atas nama Parlado Besok Batu Bio Mat Karinata mengucapkan selamat hari Minggu. Begitu juga yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Kami ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Minggu kita pada minggu ini Minggu Jubilate, artinya bersorak-sorailah bagi Allah hai seluruh bumi, dari Mazmur 66 ayat 1. Topik berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Sebelum memulai ibadah kita, kami mengundang mempersiapkan hati kita untuk doa bersama. Berdoa untuk sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 190, dimulai dari ayat 1, yang kedua kita berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yakni dari kita pertama dan maksudnya. Kita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada segala-galanya. Demikian, mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan sesuatu yang Tuhan Allah. Kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan Kristus. Amin. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah, yang Maha Kuasa dan benar, pengasih dan penyayang, pemurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan kebenaran yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Nya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami.
Mari kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun warna merah seperti gais kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita mendengarkan epistel pada minggu hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 17, dimulai ayat 17 sampai 24. Mari kita baca secara responsoria. Yang terakhir kita baca bersamaan. Ayat 17. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak itu ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Kami akan membacakan warta jemaat untuk Minggu Jubilate tanggal 8 Mei 2022. Warta jemaat selengkapnya dapat diperoleh melalui WA Group Jemaat atau dapat diunduh pada QR Code yang tersedia di kursi kita masing-masing. Warta jemaat yang pertama, akan menerima pemberkatan nikah. Pengumuman kedua, Januardo Tindaon, putra dari Bapak Kompol Purnawirawan Anton Tindaon, Ibu Rida Borubutar-Butar SPD, beralamat di Jalan Cicerah 2, Gang Cempaka nomor 62, Cimahi Selatan, Jemaat HKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat. Dengan Yunita Boru Sitorus, putri dari Bapak Patuan Sitorus, Ibu Rumondang Boru Tambun, beralamat di Gang Pikidrono 2, nomor 22, Jalan PHH Mustafa Bandung, masuk daerah 3 Dago, Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, pukul 9 WIB di Gereja HKBP Bandung Barat, Resort Bandung Barat. Kedua, pengumuman pertama dan kedua. Frederick Christian Simamora, putra dari Bapak Marolop Simamora SH, Ibu Indra Dewi Borusi Hombing SH almarhum, beralamat di Komplek Mitra Dago Parahyangan, Jalan Rose, Blok H, nomor 14 Bandung, masuk daerah 2 Antapani Arcamanik, Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata. Dengan Elizabeth Mustika Situmorang, putri dari Bapak Holder Situmorang, Ibu Surti Yuliana Boru Pakpahan, beralamat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Asrama Polisi Sukajadi, Pekanbaru, Jemaat HKBP Sukajadi, Resort Sukajadi. Mereka telah menerima perjanjian nikah pada hari Sabtu, tanggal 30 April 2022 di Gereja HKBP Sukajadi, Resort Sukajadi, Pekanbaru. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 di Gereja HKBP Sukajadi, Resort Sukajadi, Pekanbaru. Warta jemaat nomor 2, persembahan sosial gereja. Pada hari Minggu ini kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Nyonya Jessica Sahat Taruli Pangaribuan Boru Simajuntak almarhumah, Jemaat Daerah D1 Riau Patra Komala, sehubungan dengan telah meninggal dunia Ibu Jessica Sahat Taruli Boru Simajuntak di waktu yang lalu. Warta jemaat nomor 3, pelantikan panitia pesta Huria sekaligus ulang tahun Huria ke-87 tahun HKBP Bandung. Pada kebaktian Minggu pukul 10 WIB hari ini akan diadakan pelantikan panitia pesta Huria sekaligus ulang tahun Huria ke-87 tahun HKBP Bandung. Warta jemaat nomor 4, sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP. Pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 pukul 13.30 WIB bertempat di Balai Sinta DI Yogyakarta akan diadakan sosialisasi sentralisasi keuangan HKBP. Kegiatan tersebut akan diikuti oleh
Pendeta Jason Simajuntak STHMM, Pendeta Resort AKP Bandung, Resort Riau Martadinata, Sintua Wesley DH Silayan SESH, Bendahara Resort, Sintua Profesor Dr. Robert Saragi, Ketua Majelis Parartawan, dan Sintua Dr. Palti MT Sitorus MM, Bendahara Huria. Marilah kita doakan semoga kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Demikian warta jemaat pada minggu ini, Tuhan memberkati.
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semuanya, Manginang. Horas. Kami juga mau menyapa saudara-saudari kami yang beribadah melalui live streaming. Horas, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah kita saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 dimulai dari ayat 36 sampai 43. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope, ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, nilai hidup seseorang terletak pada apa yang diberikan dan bukan pada apa yang diterima. Jadi apapun perbuatan kita, memberi atau menerima, baik atau jahat, itulah yang selalu diingat oleh orang. Itu sebabnya kadang kita mendengar ayang go mangalea suli holan na mangido di botoi ninna. Sampai mate peyan non, ay sinama na jujuk mangido-idoi. Kalau dia rajin memberi, bagaimanapun itu, siapa itu yang sakit? Itu yang sering memberikan, yang sering menolong orang lain. Oh, itu dua. Yang dua itu selalu berdampingan, dan itu selalu menunjukkan karakter kehidupan seseorang. Nilai seseorang itu terletak pada apa yang diberikan
dan bukan apa yang mampu diterima. Demikian yang terjadi dalam nats kita saat ini. Tabita atau Dorcas, seorang pengikut Kristus yang sejati, yang dikenang oleh banyak orang. Namanya dikenang akibat kemurahan hatinya. Dan bahkan banyak yang mengabadikan namanya. Dia seorang penjahit, dan talentanya itu, akibat dari talentanya itu, karena dia pakai talentanya itu untuk kebaikan, maka dia menjadi dikenang oleh banyak orang. Dan bahkan Alkitab menyatakan itu. Alkitab mengabadikan perilaku Tabita atau Dorcas tersebut, di mana orangnya gemar menolong dan gemar untuk memberi. Artinya melalui berkat talenta dia menjadi saluran berkat kepada orang lain. Dia menjadi saluran kebahagiaan bagi orang lain. Dan itulah kehidupan Tabita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, demikian juga saudara-saudari yang mengikuti ibadah kita melalui live streaming, ada beberapa hal yang mau kita renungkan dari nats ini. Yang pertama, nats ini mau menyuarakan kepada kita, pakailah hidup untuk kebaikan, membuat orang tidak merasa dirugikan, tetapi membuat orang mendapatkan kebahagiaan dan keuntungan. Hidup yang baik pasti akan dikenang. Hidup yang akan dijalani beserta orang lain dengan kebaikan akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Artinya melalui nats ini kita diajak bagaimana orang percaya saat ini, bagaimana pengikut Kristus yang sejati saat ini, agar memakai hidupnya, agar memakai segala aktivitasnya, pikiran, hati, kekuatannya, dia harus pakai itu untuk kebaikan orang lain. Tentu kalau dia sudah memikirkan kebaikan orang lain, maka orang lain akan memikirkan hidupnya. Dan itulah kehidupan dari Dorcas, kehidupan dari Tabita. Lantas melalui nats ini tadi yang pertama ini, kita diajak merenungkan hidup saat ini, kebaikan apa yang sudah kita lakukan kepada orang lain. Seandainya kita memilah, seandainya kita menginventarisasi, mana yang lebih banyak kita lakukan kejahatan atau kebaikan kepada orang lain, mana yang lebih banyak kita membuat mabajut rohani dongata, manang naubain nadenggan rohani dongata. Dan ini menjadi perenungan berharga bagi kita di saat ini. Mari kita merenungkan berapa banyak kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan kepada orang lain. Dan ingat, berapa banyak kesakitan yang kita berbuat kepada orang lain. Dan jika itu setelah kita lakukan, mari perbaharui hidup. Karena firman Tuhan mengatakan, dan firman ini menjadi kesaksian bagi kita, bahwa seseorang yang berbuat baik, hidupnya tidak akan sia-sia. Seseorang yang melakukan kebaikan, hidupnya akan dikenang oleh banyak orang. Sotung dikenang jolma hita hola nalani
holan na pahata-hata dongan na di boto ini na. Gabi lausi ma diingok siak kita. Ini menjadi perenungan berharga bagi kita. Mari pakai hidup untuk kebaikan, membuat orang lain tidak merasa dirugikan, membuat orang lain bersuka cita. Yang kedua, ketika kita membaca nats itu tadi, nats ini mau menyuarakan kepada kita bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Dari nats ini jelas dikatakan dan dinyatakan bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Oleh sebab itu, jika hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan hidup, maka berikanlah hidup kita ini hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan nats ini mau menyatakan jangan menyia-nyiakan hidup. Sebab orang yang menyia-nyiakan hidup akan rugi sendiri. Itu sebabnya Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus mau hidup, sepanjang dia hidup di dalam Kristus, sehingga kematiannya akan mendapatkan keuntungan. Itu sebabnya tadi dikatakan, selagi Tuhan masih memberikan napas kehidupan, ingat, persembahkan kehidupanmu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Baik mati atau hidup, kita tetap untuk Tuhan. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini menjadi perenungan berharga bagi kita. Molo disido PHP kosatai dangalani gugutai. Molo songgok pe parsahiton alai saibui hita di leon huaso kehidupan, itu bukan karena kekuatan kita. Kenapa? Karena yang mempunyai hidup dan yang mempunyai tubuh kita ini, jiwa raga kita ini adalah hanya Tuhan. Sesungguhnya hidup kita ini akan kita persembahkan baginya untuk kemuliaan namanya. Jadi bukan hidup secara fisik, karena banyak orang berlomba-lomba membersihkan hidupnya secara fisik tetapi hatinya kotor. Banyak orang berlomba-lomba membersihkan hidupnya secara fisik tetapi spiritualitasnya tidak ada. Banyak orang memperbaharui spiritualitasnya tetapi menjadi spiritualitas yang sombong. Itu dikatakan kesombongan rohani. Ayang gue isu ya martangi yang isu olak kami udah martangi yang inna gijang rohana ala saya rejin ibana martangi yang gijang rohana ala saya uli ibana manangyak kodongana. Itu kesombongan rohani. Lihat Petrus, dia menyuruh orang lain keluar supaya dia berdoa, dan ketika doanya selesai dan dia melihat, dia memanggil. Dan bukan Petrus yang dan si Petrus make bahebahon tang yang nada, tetapi orang lain. Makanya jika ada dari kita seolah-olah dia mau menyatakan kebenarannya, dia mau menyatakan kehebatannya, itu tidak benar. Tetapi harus orang lain yang bersaksi, yang melihat, itulah yang harus menyampaikan kebaikan kita. Dan amat dokonau burju, dan amat dokonau jukat akan nama mereng sado. Hamu pihak kamanginang daw, anggau burju daw inna. Asal adong mandok jul mau burju daw inna, si pikir honon dia maneng burjunion. Tetapi kalau orang lain menyatakan, anggo ini burju dibah. Ya. Kadang begini, baru ibarat ko siya nui. Holanin na, ngahu boto be, so ipasaha do petong. Tarsong kami pedi tadi. Alana mulolao, mulai tempat tok kami tu sudah huria. Tergudang do mengaluli informasyon, tu huria na ni bolus. Ayak tu kami pedi temu ibah. Sungguh dia do hana patarin na.
Jadi meromo na mangalusion enggak ngahu boto bihapeng idu hatin na so ye lusi dope. Holanin na dope. Itu dia. Dan itulah kehidupan. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan, sehingga seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, sesuai dengan nama minggu kita saat ini yaitu Minggu Jubilate, kita harus semua bersorak-sorai. Kita harus semua bersukacita bagi Tuhan. Karena kasih setianya tetap menyertai hidup kita. Sakit dan kematian sekalipun tidak akan pernah menghentikan sukacita kita, karena kasih karunia Tuhan tetap menyertai kita. Jadi molosonggo pihak kaparsahiton unang gabe moru lasni rohata pamujot tamaradop Tuhan. Aidang ikon nasihat sahat tu surgo. Dorkas itu, dan umur yang panjang itu tidak menjadi ketentuan bahwa dia baik atau tidak. Tetapi yang mau dikatakan di Minggu Jubilate ini, kita harus bersorak-sorak bagaimanapun situasi hidup kita, bagaimanapun beban hidup kita. Karena ketika beban hidup ada dalam diri kita dan kita bersukacita dan memuji Tuhan, di situ kita akan dimampukan, dikuatkan untuk melewati beban hidup. Karena ketika ada beban hidup dan kita tidak mampu bersukacita, maka beban hidup itu akan menimpa kita. Dodonan ni par soryon ningolui mahita, gabe par soryon ningolui ma mengerajai dirita. Kalau saya itu sederhana. Jika banyak beban hidup saya tidak akan pernah takel li sua udah. Semangat do dan bergumul. Berdoa, karena dengan demikian kita akan mampu melewati hal-hal tersebut. Dan itulah yang mau dikatakan dari nats kita saat ini, di minggu kita saat ini, Minggu Jubilate, bersorak-sorak, bersukacita. Karena apa? Karena kasih setianya tidak akan pernah pudar. Karena kasih setianya tidak akan pernah habis. Itu tadi dikatakan, biarpun dosa kita seberat apa, itu akan Tuhan sucikan. Dan itulah yang harus kita bersukacita di situasi yang bagaimanapun. Sama seperti orang-orang yang ditolong oleh Dorcas tadi. Mereka setelah Dorcas mati, mereka tidak putus asa, sahabatnya tidak putus asa. Tapi mereka bersukacita dan mencari kuasa Tuhan untuk menghidupkannya dan hidup. Dan itulah kehidupan orang percaya. Yang berikut secara khusus kepada panitia Pesta Huria dan ulang tahun ke-87 yang akan kita lantik hari ini. Tentu perilaku dari Dorcas ini saya yakin sudah berakar di dalam kehidupan kaum perempuan, secara khusus panitia nantinya. Nas ini menjadi perenungan bagi kita, bagi panitia yang akan dilantik, agar di dalam melaksanakan tugas kepanitiaan benar-benar dari hati dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Lausama buah-buah Tuhamuna saluhu nakamanginang ruasni huria, patupaut tama pesta huria, doh ulang tahun na pawalu puluh pituhon. Jala ta pilih do panitia sian seksi perempuan na niurupan niaka situa ganuek alani rapak makubasi mahita saluhna. Kebutuhan pesta kita untuk pembelian AC nantinya di sini. Unang saya markipas-kipas biamu. Do tapi unang panasan. Jadi torot teman non hasil dari torot tama asi digijang ditoro. Tu sima kebutuhanna. Dohok ma peringgaton rukan
ate bamulit toradok kamu toy ma padita sanau masada sina bui torhatok do bedaharan no majalui toy ma padita sanau ma satongan bui toy ma padita ada nanok si benokku kolat tangyang masana bui toy ma padita tangyang pe ungutungu pe sana bui marungutungu pe bui do alana koreksi deh ala ingok ma ungutungu ti ma piliammu itu dah ate jadi yang gue dihurio dang adung bui muruki lomo nado alai berbatas ada batasannya ate semangatlah panitia nantinya tadukung maka manginangat ya amin be hulan hidup dan termarsak doamu amin amin itu ate itu kebutuhan itu dan selamat kepada seluruh panitia nantinya anggona kau nih do aka paropuat jo tabai panitia nyuruh panitia wek sintua wek ate alana molodung aman aka paropuan non aman nama sudion alana molodung paropuan makatai lacong barani ama mana membantahi alana hatanya ka paropuan no sedinggat do nakpe si pata bukan ti yang pasti kita dukunglah mangenanya akama teh kita dukung mada sudi ai lautuhi ta non anai pengumpulan dana dan sekaligus pada saat itu kita nanti akan memberikan ulos kepada yang berumur 70 tahun ya akan namang berumur 70 tahun di tahun non boy ma mendaftar unang ipak sahon 70 teh ono pulusi satu ngadope ngabuy 70 ipa 5 tahun narwati alanga tradisi dihitai lau mangalonida semangatlah untuk semua panitia ya yang diketuai oleh Nang Rakna dan seluruhnya saya yakin bahwa pesta kita di bulan 6 nantinya akan mendapatkan sukacita seluruh panitia kompak satu dan ingat yang apa yang kita lakukan ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu kabar baik yang mengingatkan kami akan kehidupan kami supaya hidup kami tetap melakukan kebaikan kepada orang lain. Dan itulah pengajaran akan Kristus. Ajar kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami mampu membuat kebaikan, agar kami mampu menjadi saluran berkat kepada orang lain. Kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu mulai dari anak-anak, dewasa dan orang tua, berkati hidupnya ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, jamah tubuhnya ya Tuhan. Karena kami tahu kuasa-Mu mampu menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam tubuh kami, terkhusus jemaat-Mu yang terbaring di rumah sakit, yang sedang dalam pemulihan di rumahnya saat ini. Kami juga mau berdoa buat jemaat-Mu yang sedang bergumul. Apapun pergumulannya, kiranya Tuhan menguatkannya. Dan bagi jemaat-Mu yang berpengharapan, kiranya segala harapan-harapan yang ada di dalam kehidupan jemaat-Mu, Tuhan mengabulkannya dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau berdoa buat seluruh aktivitas jemaat-Mu yang bekerja di instansi pemerintah, di instansi swasta yang sedang menjalankan usaha, yang sedang menjalankan berbagai-bagai pekerjaan profesinya. Berkati hidup mereka ya Tuhan. Dahului segala aktivitasnya sehingga segala aktivitasnya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang sedang berduka. Di minggu-minggu yang lalu, duka cita telah hadir di tengah-tengah hati mereka. Kiranya penghiburan-Mu menguatkan mereka seluruhnya. Kami juga mau berdoa Tuhan buat jemaat-Mu yang berulang tahun 1 minggu ini, terkhusus pada hari ini. Tuhan telah tambahkan umur kepada mereka. Kami yakin dan percaya berkat-berkat yang lain akan Tuhan limpahkan kepada mereka.
Dan pada saat ini juga kami mau berdoa buat anak-anak Tuhan yang mau mencari pekerjaan, yang mau menyelesaikan studinya. Kami serahkan mereka ke tangan pengasihan-Mu, agar Tuhan menyertai sehingga apa yang dirindukan oleh anak-anak Tuhan terkabulkan oleh Tuhan. Dan kepada anak-anak Tuhan yang merindukan pasangan hidup, berikan Tuhan. Karena kami tahu pasangan hidup ada di tangan pengasihan-Mu. Bagi jemaat-Mu yang merindukan keturunan, tak henti-hentinya kami mohon itu kepada Engkau ya Tuhan, karena kami tahu seluruh berkat terkhusus keturunan hanya ada di tangan pengasihan-Mu. Kiranya Bapa, jawablah segala kerinduan mereka dan berikan keturunan kepada mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat program gereja-Mu, terkhusus pada saat ini kepanitiaan untuk pesta Huria dan ulang tahun ke-87 HKBP Bandung ini. Berkati seluruh program dan seluruh panitia. Kiranya panitia, jemaat dan perhalado bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan kegiatan gerejawi, dan segala kegiatan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami percaya Tuhan akan hadir di tengah-tengah gereja-Mu ini, sehingga Roh Kudus-Mu menguasai hati kami seluruhnya, dan kami dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami. Kami serahkan seluruhnya ke tangan pengasihan-Mu dan kehendak-Mu yang jadi. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Saluhuti tangi
Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang terkasih, pada hari ini kita akan mengadakan acara untuk pelantikan panitia Pesta Huria dan ulang tahun Huria ke-87 HKBP Bandung. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat 1. Kasih rohamu puji Allahumma nusa dipaias rohaku kabeh sorangan muat dimana rohanami kondini manggoni pakai dohot menunami kabeh ulami. Hamua kadongan ruasni Huria HKBP Bandung Resok Bandung Riau Martadinata masuk mahita tu acara pelantikan panitia Pesta Huria doho ulang tahun Huria pa-87 tahun HKBP Bandung alani tabege surat keputusan najinahahon ni amang situa Profesor R. Saragi. Salam. Kami akan membacakan surat keputusan terkait dengan panitia Pesta Huria sekaligus ulang tahun Huria yang ke-87. Untuk itu nanti kami mohon ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara serta para koordinator untuk dapat maju ke depan setelah kami membacakan namanya. Sementara untuk anggota yang lain, kami mohon untuk bisa berdiri di tempat masing-masing. Terima kasih. Surat keputusan nomor 013-RBRM-HB-SK-5-2022 Pimpinan Jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Martadinata yang berkedudukan di Jalan LLRE Martadinata nomor 96 Bandung, menimbang perlunya segera mengangkat panitia Pesta Huria sekaligus ulang tahun Huria ke-87 tahun HKBP Bandung, mengingat aturan peraturan HKBP tahun 2002 memperhatikan program kerja HKBP Bandung Resort Bandung Riau Martadinata tahun 2022 dan sermon perhalado pertohonan HKBP Bandung 19 April 2022 memutuskan dan menetapkan mengangkat panitia Pesta Huria sekaligus ulang tahun Huria ke-87 tahun HKBP Bandung dengan daftar nama-nama panitia terlampir dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah diaturkan di dalam aturan peraturan HKBP tahun 2002. Nomor 2. Mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan untuk kegiatan Pesta Huria sekaligus ulang tahun ke-87 tahun HKBP Bandung. 3. Segala keputusan hasil rapat panitia sebelum dilaksanakan
harus disampaikan kepada pimpinan jemaat HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata untuk disetujui. Keempat, membuat laporan pertanggungjawaban paling lambat 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan tersebut selesai. 5. Demikianlah surat keputusan ini diperbuat dengan catatan jika ternyata di dalam membuatnya terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 7 Mei 2022, pimpinan Jemaat HKBP Bandung, Pendeta HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata, Pendeta Jason Simanjuntak STH MM ditandatangani. Berikutnya kami akan membacakan lampiran surat keputusan. Lampiran surat keputusan pimpinan Jemaat HKBP Bandung, Pendeta HKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata, nomor 038-D/11-RB/RM/SK/5/2022 tentang panitia pesta huria sekaligus ulang tahun huria ke-87 tahun HKBP Bandung. Ketua Nonya Ratna Sitorus Boru Napitupulu. Wakil Ketua Nonya Elsa Silain Boru Samosir. Sekretaris Nonya Rina Sitorus Boru Haryanja. Bendahara 1 Nonya Saryati Silain Boru Pasaribu. Bendahara 2 Nonya Lorinda Pardede Boru Sinurat. Koordinator acara Nonya Lena Sitorus Boru Pangaribuan. MC Nonya Nevi Siagian Boru Daulai. Anggota Nonya Kristin Situmorang Boru Sibarani. Edward Lubis, Dewi Purba, Julius Tambun. Koordinator dana Sintua Nonya Megah Siregar Boru Panggabean. Anggota Daerah 1 Riau Patra Kumala Sintua Saud P. Simbolon. Calon Sintua Nonya Nensi Pakpahan Boru Hutauruk. Daerah 2 Antapani Arcamanik. Sintua Anggiat H. Situmorang. Dr. Teddy Arnold Sihite SPPD SPJP. Daerah 3 Dago. Sintua Arnold HF Simanjuntak. Sintua Parulian Panjaitan. Daerah 4 Sarbuncip. Sintua Manapang Siahan. Calon Sintua Nonya Nurhayati Panjaitan Boru Tarigan. Calon Sintua Joharman Situmorang. Daerah 5 Malabar. Sintua Tulus Lumbanggaul Horasman Nahampun. Daerah 7 Pajajaran. Sintua Hutur Simangustong Pesta Sihombing. Daerah 6 Bansel. Sintua Darmawan H. Marpaung Nonya Renita Sirait Boru Panjaitan. Daerah 8 Bypass Timur. Sintua Daerah Bypass Timur. Koordinator konsumsi Nonya Lena Tambun Boru Nababan. Anggota Daerah 1 Riau Patro Kemala Nonya Rustina Sianturi Boru Simbolon. Daerah 2 Antapani Arcamanik Nonya Helena Raja Guguk Boru Sinaga. Daerah 3 Dago Nonya Meiti Sitompul Boru Pohan. Daerah 4 Sarbuncip Nonya Saryana Siahan Boru Purba. Daerah 5 Malabar Nonya Sandina Pangaribuan Boru Aritonang. Daerah 6 Bansel Nonya Marlin Marpaung Boru Tambunan. Daerah 7 Pajajaran Nonya Akma Sihombing Boru Situmeang. Daerah 8 Bypass Timur Nonya Berselina Sitorus Boru Simangunsong. Koordinator dekorasi
Dr. Nonya Diana Pardede Boru Simanjuntak, anggota Patricia Borumanik. Koordinator dokumentasi Nonya Elizabeth Manurung Boru Sitorus, anggota Nonya Mega Hutahayan Boru Tambunan, Tafarel Siagian, Olivia Boru Tambun, Atur Sitorus, beserta remaja dan Naposo. Koordinator perlengkapan calon Sintua Nonya Kerdina Limbong Boru Silalahi, anggota calon Sintua Ronald Gultom, Hotma David Hutagalung, Dixon Butar-Butar. Koordinator penerima tamu Nonya Irene Sinaga Boru Tobing. Anggota untuk perayaan ulang tahun 16 Juni 2022. Pencatatan Nonya Ani Sinaga Boru Silaban, Nonya Yunita Panjaitan Boru Hasibuan, Nonya Meli Napitupulu Boru Purba. Perayaan Pesta Huria 26 Juni 2022. Pencatatan Nonya Lilis Lubis Boru Sitanggang, Nonya Esther Situmeang Boru Siagian, Nonya Kristalina Sianturi Boru Sihombing. Penerima tamu Nonya Elizabeth Lubis Boru Simanjuntak, Nonya Ira Hutahayan Boru Napitupulu. Penyemat bunga Nonya Teresia Tambun Boru Sibuya, Nonya Ricauli Sinaga Boru Nainggolan, Nonya Rosinta Damanik Boru Sinaga, Nonya Putri Pardede Boru Hutajulu. Pemegang kenseleng Nonya Oktavia Pardede Boru Pangaribuan, Nonya Melita Pangaribuan Boru Pasaribu. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 7 Mei 2022, pimpinan Jemaat HKBP Bandung, Pendeta HKBP Resort Bandung Riau Martadinata, Pendeta Jason Simanjuntak STH MM ditandatangani. Najongjong dohamu nuaing di jolo ni debata, di tonga ni huriana. Naulo dohamu mangulahon ulau pakko basion, di huria HKBP Bandung Resort Bandung Riau Martadinata. Gabe panitia pesta huria, doh ulang tahun huria pa 87 tahun ton HKBP Bandung. Hobar tu atura doh peraturan HKBP. Atong sadarion di minggu jubilate 8 Mei 2022. Hulantik mahamu gabe panitia pesta huria, doh ulang tahun huria pa 87 tahun HKBP Bandung. Di bagasan goar ni debata ama, doh goar ni anak Tuhan Yesus Kristus, doh goar ni tod di parbadia. Amin. Martangiang mahita, ale Tuhan debata upasahat tami masaluhu panitia na jongjong nuaing dedopamu nama melihut dirina marhobas marhite ulau pesta huria doho ulang tahun huria pa 87 tahun ton huriam HKBP Bandung Resort Bandung Riau Martadina tahun ramoti jala parbisuhi manasida laho patupahon ulau ni gohi jala tupahi manasida marhite habisuhon nasian ho asa denggam mardala pakubasion nasida hobar tulomo niroham ramoti ma huriam HKBP Bandung Resort Bandung Riau Martadinata asa totong di bagasan las niroha digohi dame doho holong nasian ho ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus ihoko pami. Amin. Jadi sudi maju hamu mengadop turwas. Maka manginang panitia. Jadi meloro mangalantik dana. Bukamu jam masker mostokan setad dajo.
Sotong sita dalam masker dan tindak dina. Ngai puto. Ima ate. Jadi selama marhubas mah mula mahamu tuhu dulam muna. Tuhan ma dongane. Noeng jongjong mahita saluhuna, marede mahita sian bukuede 720 ayat sada. Naing marsi nondang ngoluku Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. 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 Songonima pakkubasion santonga tongani huria. Karena hurang lobi di pakkubasion tuhatama pasikopon dina mulak kita tetap ma protokol kesehatan. Horas ma.